Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Nasta'in amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua grup kajian ISPI ya, kajian mingguan. Alhamdulillah ini kajian mingguan kita yang ketiga di minggu ketiga juga. Nah, insya Allah nanti kajian ini akan terus berlangsung walaupun nanti bulan Ramadan sudah selesai. Nanti mungkin kedepannya sesi Ramadan akan ditutup ketika nanti setelah bulan puasa selesai, tapi nanti akan ada kajian-kajian selanjutnya yang nggak kalah menariknya juga. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas tentang paham ilmu menurut Usman Alatas. Jadi teman-teman yang penasaran tentang apa sih paham ilmu menurut Alatas, insya Allah akan kita kaji hari ini. Nah, sebelumnya juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, tolong dicantumkan di grup WA, karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang di Zoom, tapi belum saya save, jadi kurang terdata. Supaya teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke materi. Itu aja, dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Mas Rijal untuk menyampaikan materinya. Baik. Ya, terima kasih Diki. Kedengaran ya Diki ya? Iya, clear. Benar ya? Oke. Ini soalnya nggak pakai kayak mikrofon gitu ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ISPI atas undangan kedua ini berarti. Yang pertama saya telah menyampaikan tentang sedikit banyak tentang biografi Prof. Alatas. Kemudian sekarang ini saya diminta untuk membahas tentang paham ilmu beliau, paham ilmu menurut Prof. Alatas. Kalau kemudian kita mau baca tentang paham ilmu Prof. Alatas lebih lanjut, ada beberapa buku yang antum bisa baca gitu ya. Salah satunya adalah Risalah untuk kaum muslimin di bagian paham ilmu. Itu memang ada satu bagian namanya paham ilmu. Sebenarnya paham ilmu ini maksudnya konsep ilmu ya. Jadi paham itu bahasa Melayunya lah atau bahasa Indonesianya, sedangkan konsep kan bahasa Inggris. Jadi ini konsep ilmu dalam pandangan Prof. Alatas. Kemudian selain buku Risalah juga bisa dilihat buku Prolegomena. Di bagian introduction ada, kemudian khususnya di bagian Islam and Philosophy and the Philosophy of Science. Pada dasarnya berbicara tentang ilmu, hanya kemudian lebih dikaitkan lagi dengan sains. Kaitannya dengan sains, bagaimana perbedaannya, dan seterusnya. Karena Philosophy of Science di Barat itu pun ada yang mengaitkannya dengan pembahasan epistemologi. Dan konsep ilmu ini adalah salah satu bagian dari pembahasan epistemologi. Epistemologi itu pada dasarnya theory of knowledge, atau bahasa Indonesianya filsafat ilmu, tapi ilmu yang dimaksud bukan sains. Itu bagaimana dipahami oleh kebanyakan mungkin mata kuliah filsafat ilmu di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kita masuk langsung aja ya. Apa yang saya akan sampaikan ini pada dasarnya disusun berdasarkan semacam pembagian gitu. Saya memang tidak membuat slide atau apa, tapi mungkin antum sudah menyediakan kertas untuk mencatat gitu. Jadi kita akan membahas pertama tentang possibility of knowledge, yaitu kemudian hal-hal yang terkait di dalam kaitannya dengan ilmu, hal-hal yang terkait dengan ilmu. Itu ada ilmu, ada alam, ada juga alim. Kemudian ada definisi ilmu, kita akan bahas subjek ilmu, kemudian objek ilmu. Ini mungkin agak banyak ya, saya bisa sebutkan supaya tergambar aja nanti. Secara perlahan kita akan bergerak ke situ. Pengkelasan ilmu misalnya, klasifikasi ilmu, jenis-jenis ilmu, kemudian metode atau kaedah mengetahui, saluran-saluran ilmu, dan kerangka menuntut ilmu. Terakhir mungkin yang kalau kita tutup mungkin dengan adab menuntut ilmu. Nah, pertama kali kalau antum baca di dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam, di bagian introduction di halaman 14 misalnya disebutkan bahwa ini pandangan Prof. Alatas, dan Prof. Alatas menilai bahwa apa yang dipandang oleh beliau itu sesuai dengan kesepakatan atau pandangan umum kaum muslimin.
Jadi di sini disebutkan Islam mengakui kemungkinan ilmu, mungkinnya kita mengetahui. Hal ini berbeda dengan pandangan sebagian orang yang disebut sebagai kaum sofis atau sufastoiyah atau sufasto itu. Orang-orang yang pada dasarnya terdiri atas 3 jenis, orang-orang yang disebut relativis, aindia, subjektivis, kemudian ada yang disebut ala-adriyah, orang-orang yang sebenarnya disebut agnostik, orang-orang yang merasa bahwa kita tidak mungkin tahu. Gitu. Kemudian terakhir yang disebut al-inadiyah. Inadiyah ini orang-orang yang disebut orang-orang keras kepala, orang-orang yang kalaupun diberikan dia kebenaran di hadapannya, dia tidak akan terima. Misalnya pun dibakar, dia tidak akan akui api itu panas. Nah ini Islam berbeda pandangan dengan sikap kaum sofis ini, dan ini pun tercermin dari misalnya naskah dalam aqaidnya An-Nasafi, Imam An-Nasafi, yang menyebut sejak awal bahwa hakikat itu kekal atau tetap, dan kita mampu mengetahuinya, dan ini pandangan ini berselisihan atau bertentangan dengan pandangan kaum sofis. Nah ini Prof. Altas mengangkat ini kembali, masuk dalam perbincangan yang bukan hanya terbatas kepada perbincangan akidah, tapi akidah dimaknai lebih luas bahkan secara epistemik, gitu ya. Itu satu hal. Dan kalau antum mau baca lebih lanjut tentang kaum sofis yang dimaksud, antum bisa baca bukunya Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud yang sudah diterjemahkan oleh Mizan tahun 98, atau dalam bahasa Inggrisnya Educational Philosophy and the Practice of Syed Muhammad Naqib Alatas. Nah, di dalamnya Prof. Wan menyenaraikan, mendaftarkan siapa saja yang sebenarnya kemudian dimaksud sebagai kelompok sufastoiyah di zaman modern. Bukan hanya sufastoiyah di zaman dulu, yang ada zaman Yunani kuno, kemudian berjalan dan berjalan, tetapi bahkan sampai zaman modern ini, itu merujuk kepada siapa aja. Ya, misalnya saya sebutkan saja secara ringkas begitu ya. Jadi yang disebut sebagai orang-orang yang sofis gitu ya. Ini ada misalnya contohnya merujuk kepada orang-orang Marxis misalnya. Marxisme menilai bahwa kebenaran itu tergantung dengan kelas. Relatif dengan kelas, ditentukan oleh kelas. Jadi kalau kemudian kaum borjuis, berbeda nanti kebenarannya. Kalau kaum proletar misalnya, jadi berbeda kebenaran. Begitu pula dengan orang-orang yang disebut sebagai feminis. Feminis ini akhirnya mengikat kebenaran itu kepada gender, sehingga kebenaran seolah-olah terpenjara, terrelatifkan, ternisbikan. Termasuk juga orang-orang yang disebut kelompok pasca modernisme yang menganggap bahwa ilmu itu tidak punya hakikat, tidak ada esensi ilmu, bahkan tidak perlu dibicarakan. Yang perlu adalah dilakukan saja. Jadi ini yang dilakukan oleh misalnya contohnya di Prof. Wan mencontohkan Rorty. Richard Rorty menyebutkan bahwa manusia tidak perlu bertanya tentang esensi. Misalnya termasuk esensi bahasa-bahasa itu, jangan ditanya apanya, tetapi dilakukan aja, dibicarakan saja. Maksudnya berbicara saja, nggak usah dibicarakan bahasa itu apa. Nah ini bisa dilihat lebih dalamnya di buku Prof. Muhammad Nur, gitu ya. Nah pada dasarnya ini yang nanti kalau kita lihat lebih lebih lanjut begitu, perbedaan pandangan permulaan tentang ilmu ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang penting, bahwa kita mungkin mengetahui, dan pengetahuan yang kita ketahui itu sifatnya bisa mutlak. Bukan berarti kita tidak mungkin tahu, ataupun yang kita tahu hanya yang relatif, bukan. Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa yang untuk mengetahui itu, untuk sampainya kita pada ilmu itu, keadaan berilmu itu bukan juga satu perkara yang mudah saja. Karena kemudian kita mungkin dan bisa mengetahui, maka mengetahui itu mudah, itu perkara yang mungkin bisa jadi bikin orang salah paham. Gitu. Makanya mengetahui pun dalam proses yang sangat serius itu antum mesti mencari guru, ya kan, membaca buku, berpikir, bergerak menuju makna kalau dalam bahasa Prof. Alatas. Nah, bergerak menuju makna ini kan tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang kalau yang nggak biasa, yang nggak biasa baca, yang nggak biasa dengar, yang nggak biasa mencatat, yang nggak biasa meringkas, yang nggak biasa nulis tesis, dan seterusnya, hal-hal yang berkenaan dengan proses pendekatan diri kepada makna. Nah,
Di sini juga kalau kita kemudian lihat tentang Prof. Alatans, maka menariknya adalah bahwa beliau juga, Prof. Wan menyebutnya di dalam buku tersebut tadi, buku yang saya sebutkan, dan juga dicantumkan oleh Saudara Alam, Ismail Alam di dalam Islamiyah, itu dicantumkan bahwa salah satu penemuan penting Prof. Alatas tentang ilmu adalah bahwa ilmu itu bersifat tidak netral, maksudnya tidak bebas nilai. Maksudnya ilmu itu sebenarnya tidak netral, tidak kalau ilmu itu netral maksudnya ilmu itu bebas nilai. Kalau ilmu itu tidak netral, dia tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai maksudnya apa? Dia akan terkait dengan sebuah pandangan alam. Dia akan terkait, tetapi nanti kita akan melihat secara perlahan bahwa hal ini halus dan bahkan untuk sebagian orang, bukan orang biasa, maksudnya profesor, para sarjana, menilai hal ini merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan. Gitu kayak misalnya, apakah sains itu ada sains Islam atau tidak ada sains Islam? Sains ya sains, atau ilmu ya ilmu. Enggak, ya semua universal, gitu, terlepas di muslim. Nah, di sini keadaan itu Prof. Altas kemudian bergerak melihat bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang ini, paham ilmunya ya, sebelum kita masuk lebih lanjut gitu ya. Ini adalah tantangan terbesar zaman ini adalah korupsi ilmu, bahasanya korupsi ilmu gitu. Bahkan KPK semestinya lebih bergerak lebih lanjut gitu, bukan cuma ngurusin korupsi politik atau korupsi keuangan, tapi korupsi itu sudah sampai ke taraf korupsi ilmu. Makanya orang-orang yang jadi koruptor itu bahkan ketika di penjara seringkali tidak betul-betul pulih kejiwaannya atau sifat etiknya itu, karena yang belum dipulihkan itu adalah kesadaran dia tentang, khususnya ya kaitan dengan yang sifatnya ruhani dengan Tuhan. Makanya bagi saya sebenarnya para koruptor itu semestinya belajar lagi tentang agama, bukan kemudian disekolahin lagi tentang demokrasi, bikin pelatihan tentang anti korupsi dan seterusnya. Itu satu hal yang baik juga. Tetapi kalau tanpa ditemani ini, kegiatan partai politik dan seterusnya itu akan menemukan dead end, jalan buntu, karena nggak ngerti mesti diapain gitu, di penjara, dipermalukan. Korupsi itu agak habis-habis gitu, karena akarnya pada dasarnya itu. Nah, ini korupsi ilmu yang dimaksud adalah pada dasarnya kekeliruan tentang makna ilmu. Korupsi gimana? Korupsi kan merusak ya. Sebenarnya corruption makna dasarnya itu merusak. Jadi sesuatu yang disebut sebagai ilmu itu, rekan-rekan sekalian, ternyata dia bisa ditalbis. Di dalam risalah untuk kaum muslimin disebutkan bahwa ilmu itu begitu dekat mesra dengan manusia, tapi pada saat yang sama nilai-nilai kehidupan juga dia mesra. Sehingga sesuatu yang sifatnya ilmu dengan sesuatu yang bukan ilmu itu ternyata bisa di-repackaging, bisa dipaketkan semacam menjadi satu kesatuan. Dan orang tidak menyangka bahwa sebenarnya ada sesuatu yang sifatnya ilmu, ada sesuatu yang sifatnya bukan ilmu. Contohnya misalnya Prof. Wan misalnya mencontohkan di dalam buku Educational Philosophy itu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Orang menyangkanya itu sifatnya universal, terlepas dari muslim atau bukan muslim gitu ya. Itu satu hal. Tetapi menariknya Prof. ngasih contoh gini, 2 tambah 2 sama dengan 4 bagi seorang anak kecil tidak bermakna apa-apa. Kenapa? Karena sebenarnya potensi akalnya belum aktif, dia belum mumayyiz, belum punya kemampuan membedakan. Belum akil balik, akilnya di situ, kemampuan dia berakal. Dan Imam Ghazali menyebutkan dalam misalnya beberapa kitabnya itu menyebutkan, coba dicek anak itu ketika sudah bisa memproses perhitungan, kemudian bagaimana yang sifatnya logis itu, mungkin itu tanda-tanda yang disebut mumayyiz. Tapi kalau belum, 2 tambah 2 sama dengan 4 tidak bermakna apa. Makanya dia sangat terkait dengan perkembangan subjek yang mengetahui. Ilmu itu bukan hanya ilmu itu utamanya berada di dalam, bukan berada di objek di luar. Objek hanya satu tanda untuk kemudian si individu, manusia, kemudian menarik makna, mengambil makna dan menyusunnya, meletakkannya sehingga nanti akhirnya ada yang disebut sebagai ilmu gitu. Nanti kita sedikit banyak jelaskan lagi. Dan kebingungan ini, ya kekeliruan yang dihadapi umat Islam sekarang ini satu konteks penting gitu buat kita. Kekeliruan yang dialami oleh umat Islam sekarang ini paling utama itu muncul karena hasil dari jahilnya orang Islam tentang Islam, gitu ya.
Jahiliyah orang Islam tentang Islam dan pandangan alam yang ditayangkan oleh Islam. Dan juga jadi dua sisi, satu sisi dalamannya, sisi internal, sisi eksternalnya adalah bahwa umat Islam juga jahil tentang sifat dasar yang menjadi tantangan akliyah, tantangan keagamaan, dan tantangan yang sifatnya ideologis terhadap umat Islam. Dan ini kemudian berasal dari yang inherent sifatnya dalam pernyataan dan kesimpulan umum dari filsafat dan sains modern yang sekuler. Nah, itu nih di pernyataan halaman 37 di Prolegomena. Jadi kekeliruan itu sifat dalamannya ada, jadi udah jahil tentang Islam, sempitkan maknanya, kemudian juga nggak mengerti tentang Islam sebagai suatu pandangan alam. Ditambah lagi, kemudian jahil juga tentang tantangan kontemporer sekarang itu, tidak mengerti modernitas, tidak mengerti Barat, sehingga apa yang dimilikinya pun akhirnya, kalaupun dia punya sebelah saja, kadang-kadang belum juga membantu untuk kemudian betul-betul menanggapi. Tapi kalau apalagi tidak tahu keduanya. Nah, ini kekeliruan ini terjadi karena ini. Gitu ya. Dan kalau kemudian kita lihat ya dalam untuk memahami paham ilmu ini, saya seringkali untuk diri saya lah setidaknya, untuk memudahkan suatu hal yang abstrak, kita diajarkan oleh para guru kita untuk menggunakan majas atau metafora. Dan majas yang digunakan bahkan oleh banyak ulama, termasuk Imam Ghazali, kemudian Prof. Al-Atas. Nah, kalau Imam Ghazali misalnya menceritakan tentang yang melihat, gitu ya, yang dilihat dengan cahaya. Jadi ada orang yang berilmu, ada yang diketahui. Orang yang mengetahui, ada yang diketahui. Ada ilmu di situ. Dan juga di situ ada kaitan nanti ada Allah Subhanahu wa taala, terang, jelas, dan membuat yang lain menjadi jelas. Jadi kalau antum baru melihat cahaya, tetapi cahaya itu belum membantu antum melihat bahwa di depan itu ada mobil, itu belum cukup jelas apa yang antum ketahui, karena akhirnya itu bisa berakibat pada antum salah mengenali dan akhirnya mungkin salah bertindak. Disangkanya nggak ada apa-apa, jalan tabrak mobil atau kesenggol karena nggak kelihatan itu apa gitu kan, apa itu binatang atau apa, ketika dipegang taunya apa gitu. Jadi kalau remang-remang gitu ya, ibaratnya kalau dari kualitas cahaya. Makanya dalam definisi ilmu, sesuatu yang jelas dan juga menjadi terpilah sehingga antum bisa melihat gitu ya. Ada meja, ada kursi, tahu tempatnya masing-masing, dan antum ketika berjalan tidak nabrak-nabrak. Nabrak sini, nabrak sana gitu. Dan semua jadi berantakan, tapi antum juga nggak tahu kenapa. Jadi kayak orang kemudian kesel, tapi kesel nggak tahu kenapa. Gitu. Itu perlu diperjelas kenapa keselnya, untuk supaya menangani, supaya nggak kesel, atau mengobati keselnya, atau lebih diarahkan keselnya kepada hal yang benar, gitu. Marah karena agama. Nah ini, kalau kita bicara tentang, tadi kan saya sebutkan ada setidaknya 3 aspek ya, si manusianya, sesuatu yang diketahui dengan. Nah, kita bicara tentang definisi ilmu ini secara umum, kita akan berbicara tentang ini juga. Ilmu didefinisikan oleh Prof. Al-Atas sebagai tibanya makna pada jiwa. Tibanya makna pada jiwa. Tapi di satu sisi yang lain juga ilmu didefinisikan sebagai sampainya jiwa pada makna. Jadi dia satu pertemuan yang tidak bisa cuma sebelah doang. Tidak hanya cuma misalnya si jiwa mendekati makna, sedangkan makna tidak juga tiba. Itu belum disebut ilmu. Gitu ya. Jadi ini aspek usul dengan aspek usul. Yang satu merujuk kepada makna, pergerakan makna, dan satu lagi merujuk kepada pergerakan jiwa. Makanya disebut pergerakan jiwa menuju makna disebut berpikir, al-fikr. Makanya kadang-kadang kalau saya misalnya lagi ngisi kajian gitu, kadang-kadang ketika kita mengajak hadirin untuk berpikir, terkadang mereka sebenarnya mungkin tidak terlalu yakin apa yang mesti dilakukan. Padahal pada dasarnya berpikir itu adalah berpindah dari satu makna kata, kemudian berpindah kepada makna yang lain, mungkin ada pada kata itu dan kaitannya dengan makna-makna yang lain.
bergerak dari satu makna ke makna yang lain. Pada dasarnya itu gitu. Jadi melihat kamus, kemudian berpikir itu sebenarnya apa, dan seterusnya itu adalah berpikir. Bukan kemudian, ayo kita mikir, kemudian apa ya, ngapain gitu. Pada dasarnya yang dilakukan adalah bergerak menuju makna, dan makna tidak, pada dasarnya tidak terbatas hanya kepada kamus atau bahasa, tetapi kemudian kita bisa menggunakan bahasa sebagai majas untuk melihat alam semesta sebagai tanda-tanda yang pada akhirnya menunjuk kepada makna yang agung gitu, yaitu menunjuk sebagai kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang apa namanya? Tentang ilmu ini gitu ya. Jadi kalau kemudian tadi itu definisi, nanti kita akan kembali ke situ untuk saling menguatkan. Nah, yang menarik tentang tadi ya, tentang sifat yang tadi saya bilang 2+2 sama dengan 4 misalnya. Prof. Alatas membedakan jenis ilmu. Ilmu sebagai alat dengan ilmu sebagai nilai. Ilmu sebagai alat merujuk pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sains. Jadi sains adalah jenis pengetahuan, ya. Ilmu genusnya yang umum, pengetahuan, kemudian sains. Ini dalam risalah istilahnya begitu. Atau ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Tapi selain ada ilmu pengetahuan, ada juga yang disebut ilmu pengenalan. Nah, ilmu pengenalan ini yang dimaksudkan sebagai ilmu sebagai nilai. Kenapa ada nilai dengan alat? Prof. Altas menggunakan majas yang menarik di dalam risalah untuk kaum muslimin gitu ya. Disebutkan bahwa dimajaskan sebagai pisau. Sains itu bisa dimajaskan sebagai pisau yang berguna untuk motong daging, motong sayuran, untuk masak, atau untuk menyembelih binatang. Tetapi pada saat yang sama, pisau itu juga bisa disebut sebagai senjata yang berbahaya ketika digunakan untuk membunuh, melukai. Padahal objeknya sama, pisau. Dan Prof. Altas menilai bahwa sains itu, ilmu pengetahuan itu pada dasarnya, yang seolah-olah tidak seolah-olah netral, seolah-olah muslim atau tidak muslim akan tidak apa-apa, tidak berpengaruh, 1+1 sama dengan 2. Tetapi menariknya adalah orang yang menggunakan 1+1 sama dengan 2 bisa berkesimpulan yang berbeda. Kesimpulannya 1+1 2, tapi kesimpulan lanjutannya itu akan semakin kelihatan bahwa dia akan terkait dengan hal yang lain. Makanya ilmu adalah sesuatu yang terkait dengan yang lain. Ya, maksudnya sesuatu dikaitkan dengan yang lain, itu yang kemudian menjadi disebut sebagai ilmu. Berbeda dengan ma'rifah, kalau Prof. Altas dalam On Justice menyebutkan ma'rifah dengan ilmu itu ma'rifah lebih spesifik, makanya ada ta'rif di situ. Sedangkan ilmu itu adalah kumpulan hal-hal yang tadinya semacam berasingan, spesifik itu, kemudian dikaitkan menjadi lebih umum, dan lebih umum. Nah, tadi kalau saya contohkan 1+1 oleh orang yang sifatnya ateistik, gitu, atau ya sebutlah ateistik misalnya, dia bisa mengatakan bahwa begini, 1+1 sama dengan 2. Wah, ternyata pikiran manusia bisa sampai pada kebenaran tanpa perlu agama. Bisa ya? 1+1 sama dengan 2 diterima sama muslim bisa digunakan sebagai, oh ternyata pikiran manusia sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bisa sampai pada kebenaran. Tapi faktanya atau dalil yang digunakan, buktinya yang digunakan, lihat buktinya 1+1 sama dengan 2. Seolah-olah terlepas dari si subjek, kesadaran subjek, seolah-olah terlepas dari agama. Ya, makanya pada derajat yang yang lanjutan gitu ya, ilmu sebagai alat yang ini merujuk pada ilmu pengetahuan, khususnya yang kemudian dirujuk di sini adalah sains oleh Prof. Alatas, tapi memang ilmu pengetahuan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk. Misalnya antum punya data yang kemudian bocor ke publik, itu digunakan oleh tim marketing sebuah perusahaan misalnya untuk kemudian menyasar antum sebagai konsumen yang disasarnya apa? Subconscious-nya. Yang disasarnya apa? Kebiasaan browsing-nya. Dilihat polanya, kemudian digunakan untuk dieksploitasi. Untuk pilihan politik atau apa. Dan ini kan kerja-kerja buzzer. Beritanya, faktanya benar, kesimpulannya salah. Kesimpulannya salah itu bukan berarti kesimpulannya salah tentang realitas, tapi dia digunakan dalam konteks yang jadi bermasalah.
bisa dipahami ya. Makanya kemudian jadi senjata yang berbahaya. Makanya ilmu pengetahuan dan dalam artian di sini sains itu dia ada pada dirinya, bukan dia netral, tapi dia bersifat samar-samar, bersifat mutasyabih kalau pakai bahasa bukan dengan mutasyabih. Dia sifatnya ambigu gitu karena seolah-olah dia ya netral gitu ya pisau teknologi komputer ya apa salahnya komputer kan, nggak ada komputer Islam sama komputer sama bukan Islam. Pada satu sisi seolah-olah hanya persoalan etika, persoalan akhlak saja yang membuat yang menjadi penentuan terhadap penggunaan si teknologi atau si alat. Iya betul bahwa si subjek itu punya peranan penting. Ya, makanya ada pandangan alam. Tetapi pada saat yang sama, keambiguan yang dimiliki oleh si alat tersebut pada dasarnya juga berperan aktif di dalam menggoda, gitu ya, bahasa saya, membenihkan aneka khayalan, ini bahasa provokatif, membenihkan aneka khayalan yang akhirnya muncul pikiran macam-macam di dalam benak seorang insan. Ketika dia baca sains akhirnya berperilaku semacam sihir. Gitu. Ini dalam bahasa provokatif lain. Seolah-olah sihir karena kemudian dia seperti menyatakan sesuatu yang tidak betul-betul benar, tapi karena dia menggunakan teknologi, kemudian dia membuat rekayasa genetika atau rekayasa sifatnya saintifik untuk membuktikan bahwa itu benar. Semacam cerita Imam Ghazali, kalau cerita tentang tali itu, meskipun dibuat menjadi ular, terus kemudian orang yang membuat tali itu menjadi ular bilang Tuhan itu nggak ada, tetap aja pernyataan Tuhan itu nggak ada, nggak benar. Meskipun didukung bahwa dia mampu mengubah tali menjadi ular. Jadi kalau kemudian Barat bisa mengubah macam-macam gitu ya, robot seolah-olah seperti manusia tidak membuat apa yang mereka lakukan itu pada dasarnya sesuatu yang benar. Jadi akhirnya kayak antara hujah, antara argumentasi dengan bukti yang sebenarnya digunakan itu tidak betul-betul berkaitan. Ya itu saya pikir bisa dipahami. Jadi maksudnya karena korupsi ilmu itu atau kekeliruan ilmu itu muncul gara-gara sains itu dikenalkan ke bangsa-bangsa di dunia termasuk kaum muslimin, dan akhirnya mereka melihat bahwa Barat maju karena sains, lalu solusinya adalah kita tingkatkan literasi sains. Dan ini masih dilakukan ya oleh beberapa sarjana di dunia Islam misalnya yang menganggap literasi sains ini yang punya peran penting dalam mengembalikan ke muruah harga dirinya kaum muslimin. Misalnya di Dalgusem, kalau di dalam buku Islam's Quantum Question itu disebutkan dia mau membangkitkan lagi bahwa sains itu sebenarnya kunci misalnya. Dan kuncinya bagi dia bukan kembali kepada Imam Ghazali, tapi bagi dia kembali kepada Ibn Rushd yang justru membangkitkan filsafat yang tidak terlalu berterima dengan akidah umat Islam. Karena filsafat akhirnya sudah bahasa profakultas diislamkan lebih lanjut oleh Imam Ghazali dan mutakalim yang mutakhir. Hingga kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih dikenal dengan hikmah atau hukama itu belakangan. Nah itu ada gitu ya, sains itu menjadi sesuatu yang dipuja-puja. Maka kalau kemudian kita melihat itu, maka kita akan sadar bahwa yang tahu itu, ilmu itu adalah sifat manusia. Maka pembahasan konsep manusia dalam konsep ilmu menjadi sesuatu yang penting, gitu kan? Maksudnya manusia Allah lengkapi, misalnya di dalam buku ini, gitu ya, buku Prolegomena disebutkan di dalam Islam and the Philosophy of Science itu bahwa mana ya? Saya coba lihat sedikit ya. Disebutkan bahwa manusia itu penting untuk mengetahui gitu, penting manusia memiliki pengetahuan di dalam alam dunia ini, paling utamanya agar manusia bisa kembali kepada keadaan di mana sebelum dia itu wujud di alam dunia. Maksudnya dia kembali sebagaimana dia sadar tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gitu, maksudnya perjalanan ilmu itu akhirnya bukan sebatas kepada 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi lebih lanjut lagi. Apa yang mau dituju? Makanya ada tujuan menuntut ilmu. Ya kan? Tujuan menuntut ilmu dalam Islam itu integral dengan paham ilmu.
Sedangkan di barat, ilmu itu tidak semestinya punya tujuan. Ya pengen tahu aja. Pada dasarnya manusia memang pengen tahu, tapi setelah tahu lalu apa? Setelah tahu lalu apa itu adalah berkaitan dengan tahu juga. Sehingga kemudian pengetahuan tadi yang tidak diletakkan dalam konteks yang lebih bermakna dan yang dimaksud adalah pandangan alam, akhirnya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bukan dalam kehidupan dunia gitu. Kalau 1+1 masih tidak bermanfaat misalnya, tetapi satu tidak bermanfaat ketika dia tidak menyumbang apa-apa kepada kehidupan di akhirat. Dia tidak jadi semakin dekat sama Allah. Ya 1+1 universal dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Maka konsep manusia itu, jadi ketika dia mengetahui bagaimana manusia punya hasrat mengetahui, kata Aristoteles. Di dalam Islam bahkan manusia wajib, muslim itu wajib untuk belajar dari buayan bahkan sampai yang dia wajib belajar seumur hidup. Bahkan di barat itu konsep long life learning itu sebenarnya agak baru gitu. Di Islam enggak, sejak awal manusia wajib menuntut ilmu. Tapi kemudian untuk menuntut ilmu kan manusia pada derajat yang lebih lanjut. Dia perlu mengenali kemampuan dia. Memahami sesuatu berarti dia perlu bisa membaca, gitu ya, perlu bisa mendengar. Selain itu, untuk mengekspresikan ya dia perlu bisa berbicara dan perlu bisa menulis. Jadi akhirnya ini pun dekat dengan bahasa. Kemampuan kemampuan dasar yang disebut oleh Mortimer Adler misalnya di dalam How to Read a Book itu disebutkan bahwa sedihnya adalah kemampuan membaca dan kemampuan mendengar di dalam How to Speak and How to Listen disebutkan itu manusia semakin rendah kemampuan mendengar. Paling parah itu kemampuan mendengar. Kemampuan membaca juga sudah tidak terlalu bagus gitu ya. Apalagi kemampuan mendengar. Sehingga karena ada orang yang dengar sesuatu salah paham, baca sesuatu salah paham, itu zaman sekarang ya sudah agak lazim gitu ya, agak banyak gitu baca sesuatu pakai caption dari sosial media langsung salah paham padahal isinya apa, atau judul udah nggak sesuai sama materi beritanya dan seterusnya.